Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Samad Saputra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indramayu, akan melakukan diseminasi yaitu pembahasan tentang modul 1.4 yakni budaya positif. Next. Sebelum kita lebih lanjut, akan saya bacakan dari tujuan pembahasan, yakni memenuhi tugas guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4, berbagi pengetahuan dan pengalaman apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir yaitu membuat perubahan kecil di sekolah untuk menciptakan budaya positif yang berdampak bagi sekolah, murid, dan juga guru. Bapak Ibu, topik pembahasan yakni tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ada teori motivasi, selanjutnya ada hukuman, penghargaan, dan juga restitusi, dan yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki materi, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Barangkali nanti dijawab setuju atau tidak setuju dari beberapa pertanyaan ini. Kira-kira yang pertama nih, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Oke, boleh dijawab setuju atau tidak setuju, nanti akan tahu jawabannya. Yang kedua yakni pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini apakah nanti dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Next, dari pertanyaan pemantik ini kita akan main kepala tangan. Ini permainannya seperti ini. Kira-kira yang duduknya berdua nih, yang duduknya berdua, yang sebelah kiri A, sedangkan yang sebelah kanannya B. Coba kira-kira yang sebelah kiri mana sebelah kiri? Oke, yang sebelah kiri, tangannya yang sebelah kiri sebagai A ya. Tugasnya adalah mengepalkan tangan. Tangannya dikepalkan. Nah, satu tangan saja dikepalkan. Kemudian nanti tangan atau kepalan tangan Bapak Ibu ini yang sebelah kiri atau yang A ini nanti akan coba dilepaskan oleh si B. Si B itu yang sebelah kanan ya. Nah, si yang sebelah kanan bertugas untuk membuka. Nah, membuka kepala tangan yang A atau yang kiri ini bisa dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Boleh dengan cara merayu, membujuk, ya, merayu atau membujuk, kemudian bisa menghabis, kira-kira, tapi jangan sesungguhnya, Bapak. Kemudian bisa mengintimidasi, paham ya, Bapak Ibu, mengintimidasi ya, memberi tekanan, kemudian bisa memarahi atau juga menggoda. Nah, ini menggoda. Kemudian bisa menggelitik, ya, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Sekarang coba kita praktekkan sebentar, ya, 5 menit saja. Oke, yang sebelah kiri tangannya di kepala. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ini yang sebelah sini Bu. Nah, yang sebelah sini kepala tangan satu saja. Nah, yang sebelah kanannya Ibu, yang sebelah kanan Ibu Haji ini jadi si B. Nah, Ibu Haji nanti mencoba membuka kepala tangan sebelahnya, orang sebelahnya. Ibu Haji tidak usah kepala tangan, yang kepala tangan yang sebelah kiri. Ibaratnya yang sebelah kiri atau yang kepala tangan ini adalah benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Misalnya Ibu baru beli motor baru ini kira-kira
jangan sampai terlepas dari genggaman ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Ayo, coba dipraktekkan sebentar. Kira-kira seperti apa ini? Ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Coba kita ke ibu, sama ibu Mei. Kira-kira yang lepas tangan ibu Mei, Bu Nur yang membujuk. Bu Nur dengan cara apa? Merayu. Oke. Ya. Bakso ngecemen. Jalan-jalan Bang. Ya. Bisa sendiri juga. Ya, bisa sendiri. Ini bantu sertifikasi cair Bu Mei. Ya, boleh. Iya, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini ibaratnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kepala tangan ini kita bagaimana menciptakan suasana budaya positif di sekolah, tapi dengan tidak menghati, mengintimidasi, memarahi, tapi kita harus mencoba merayu dengan hal-hal yang positif agar di sekolah itu terciptanya budaya positif. Barangkali demikian. Next. Yang berikutnya adalah ini merupakan trial control yang disampaikan oleh Dr. William Gerson. Menurut beliau itu ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu ya, penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Ilusi yang kedua adalah bahwa kritik, ini sering kita mengkritik orang lain ataupun kita juga sering mengkritik, membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah dan juga dapat membuat kuatnya karakter. Yang ketiga adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita tidak sadar, Bapak dan Ibu, sebagai guru, kita suka memaksa murid-murid kita. Betul ya? Coba kamu itu ambil sampahnya dengan nada tinggi, itu termasuk memaksa. Ya, Bapak Ibu ini secara sadar atau tidak sadar sering kita lakukan. Oke, next. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita harus beralih ke budaya positif. Jadi sebagai seorang guru, kita tentunya dengan cara-cara yang bijak sehingga budaya positif di sekolah dapat terlaksana. Kenapa budaya positif ini penting dilaksanakan di sekolah? Jadi suasana positif ini sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kondusif. Jadi harus positif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar jadi lebih menyenangkan ya. Jadi lebih menyenangkan. Kemudian proses belajar juga dapat berjalan tanpa beban. Jadi anak-anak merasa happy, merasa enjoy, gembira, perasaannya senang, dia ingin berangkat ke sekolah dengan suasana yang gembira. Jadi kira-kira seperti itu sekolah itu Bapak Ibu ya. Kemudian mereka punya keinginan dan kesadaran dalam diri peserta didik, jadi tidak ada tekanan atau beban. Oke. Kemudian suasana positif akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif bagi peserta didik, dan budaya ini akan menjadi budaya positif di lingkungannya juga, bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan di rumah. Jadi sekolah ini bisa menularkan budaya positifnya di rumah. Terkadang kita melihat anak-anak didik kita ini berkatanya sering kasar, kemudian perilakunya juga kadang tidak kurang sopan. Ya, ini perlu adanya budaya positif. Next. Nah, kenapa budaya positif Bapak Ibu? Nah, ini budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah nih. Kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang terlihat sepele
seperti misalnya berdoa sebelum belajar, ucap salam, cium tangan, mengambil sampah atau buang sampah pada tempatnya. Nah ini kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, kemudian menjadi pribadi yang bijaksana dan juga tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, tanggung jawab terhadap kerapihan, keindahan, misalnya menyiram tanaman dan sebagainya. Oke, next. Makna disiplin. Nah ini kita sering dengar kata disiplin, tapi kita kadang kurang begitu memahami barangkali. Di sini makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah ini Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya seringkali kita ngomong disiplin nih. Kamu kenapa datangnya terlambat? Nah, berarti kamu tidak disiplin. Kamu kenapa berpakaiannya tidak rapi? Berarti kamu melanggar disiplin. Kamu datangnya terlambat, berarti disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin dalam bertutur kata. Oke, next. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini kita pahami bersama, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang setiap individu. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Ini disampaikan juga oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ada motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dalam diri seseorang. Kemudian nanti ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul dari orang lain atau dari luar dirinya. Jadi seperti itu. Nilai-nilai next, nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar dari kurikulum Merdeka ini, bahwa para murid nanti memiliki nilai-nilai beriman bertakwa. Jadi harus memiliki keimanan yang kuat, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Sekarang ini mungkin ada banyak pakar yang mengatakan sedang krisis akhlak, ada krisis moral. Ya, Ibu ya, ini penting bagi kita semua, tugas kita semua untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila yang pertama ini. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Jadi para murid kita nanti dituntut untuk mandiri, ya, tidak tergantung, tidak mengandalkan orang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu bernalar kritis. Jadi dia mempunyai nalar kritis. Kemudian berikutnya yaitu kebinekaan global. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Ya, Bhinneka itu kan semboyan bangsa kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini harus kebinekaan yang global, menerima pengaruh dari luar tapi yang positif dan melestarikan budaya kita yang di dalam. Itu barangkali. Yang berikutnya adalah gotong royong. Ini nilai universal gotong royong yang perlu kita bangun. Yang terakhir adalah harus kreatif. Oke, next. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Oke. Baik, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini
motivasi perilaku manusia itu ada 3, ada eksternal, ada ada eksternal dan ada internal. Ya, Bapak Ibu, ada eksternal yang dari luar, kemudian ada internal yang dari diri kita sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini masih eksternal, Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak melakukannya, ini nanti seperti apa? Ini masih motivasinya eksternal. Kalau saya tidak datang tepat waktu, nanti saya akan dihukum. Nah, ini masih eksternal ini, yang seperti itu tuh. Kalau saya pakaian yang nggak rapi, nanti dihukum oleh guru saya. Ini adalah motivasi eksternal, belum internal. Kemudian kita baca lagi yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini saya sendiri merasakannya. Kalau saya tidak rajin, tidak absen tepat waktu, maka tunjangan saya akan di stop. Kurang lebih seperti itu. Ya, pengalaman pribadi juga ya Bapak Ibu ya, dari saya. Ini saya masih merasa motivasinya eksternal ini, belum internal. Nah, yang bagus itu yang internal Bapak Ibu ya. Yang internal itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi harus sudah merasa itu adalah hak dan kewajiban kita yang melekat dalam diri kita. Barangkali seperti itu. Next. Nah, ini menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu bukan terlepas, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi enggak harus disuruh gitu lah. Anak membersihkan sampah di lingkungannya atau di kelasnya tidak harus diperintah oleh guru, tidak harus karena piket, tapi dia sadar, oh kalau bersih itu indah, kalau bersih itu nyaman. Nah, itu yang harusnya ditanamkan nilai-nilainya kepada anak buah kita. Demikian. Kemudian ada tambahannya nih dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep. Oh ya, ini diambil dari buku beliau. Kemudian lanjut, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini sebuah frase yang sangat menggelitik menurut saya ini. Kadang kita ini dihukum oleh penghargaan. Seperti apa? Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu bisa berlaku hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Namanya eksternal. Dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Misalnya, hei kamu tolong lakukan ini, nanti saya kasih hadiah. Nah, anak itu nanti akan berpikirnya kalau nggak dikasih hadiah dia nggak mau gitu. Ini penghargaan yang keliru barangkali. Next. Sebentar, penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan juga tidak efektif. Next. Yang berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan ini. Ya, penghargaan merusak hubungan, betul. Jadi penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini nyambung dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya, jadi intrinsik. Oke, next. Bapak dan Ibu, ini bentuk dari program kebajikan atau biasa kita istilahkan dengan apresiasi. Kita sering memberi apresiasi kepada murid-murid kita. Nah, ini bentuknya seperti pada layar. Dalam memberikan apresiasi itu atau pengakuan ya, perlu diingat beberapa hal. Ini yang penting. Beri pengakuan itu secara khusus. Kemudian
kemudian beri pengakuan juga secara pribadi. Kemudian yang berikutnya beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jangan hanya kepada si A saja. Ini murid yang di belakang atau murid yang lainnya bisa merasa iri, ya, bisa merasa minder lah, ya. Kemudian yang berikutnya beri pengakuan secara konsisten. Nah, harus konsisten Bapak Ibu. Setiap waktu, setiap saat, ketika anak melakukan hal yang positif, kita harus beri apresiasi. Hebat kamu, nah, hal-hal yang sepele, bagus kamu, ya. Nah, pekerjaan kamu sudah bagus. Dengan gestur seperti jempol ini termasuk dari apresiasi, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi bentuk dari apresiasi ini atau pengakuan ini adalah fokus pada proses. Oke, next. Baik Bapak dan Ibu, ini dari contoh pengakuan atau kebajikan apresiasi. Ya. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Kemarin saya perhatikan, nah ini pembuka ya. Kemudian nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Rasa empatimu besar. Jadi ketika ada temannya yang sakit, ini memberikan perhatian, ini kan bentuk dari empati ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, oke, dilanjut situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, oke, yang berikutnya, saya menghargai, ini merupakan kalimat pembukanya, nilai kebajikannya yaitu kepedulian. Bapak dan Ibu, ini bentuk dari kepedulian. Selain tadi empati, yang berikutnya adalah kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ini merupakan bentuk dari kepedulian. Oke, next. Bapak dan Ibu, ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Bapak dan Ibu, dari tindakan guru nih, mencatat 100 kali di dalam buku nih, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena anak terlambat ke sekolah. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, terkadang sering kita lakukan ini ya. Oke, ini lebih ke hukuman. Nanti kita akan tahu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apakah konsekuensi atau hukuman ini? Hukuman. Oke. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up ya 15 kali karena tidak menggunakan masker pada saat pandemi berlangsung. Ini apakah hukuman atau konsekuensi ini? Nah, yang berikutnya, menggariskan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Ya, oke. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Tidak disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman ini? Karena nggak pakai sepatu warna hitam, jadi dia tidak pakai sepatu seharian. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan lihat. Nah, dari
dari beberapa kejadian tadi itu ada yang termasuk dalam konsekuensi dan juga ada yang termasuk hukuman. Yang pertama itu lebih ke hukuman karena mencatat 10 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ini tidak akan memberikan dampak positif. Jadi ini lebih hanya menghukum saja, ya. Ini sebaiknya harus kita hindari. Yang kedua, sama mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk dari hukuman. Oke, yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali dan tidak menggunakan masker. Ini tidak nyambung. Orang nggak pakai masker kok disuruh push up, ya. Jadi antara perbuatan dan tindakan yang dilakukan ini tidak nyambung. Disuruh push up 15 kali karena nggak pakai masker, ya. Baik, yang berikutnya ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, kali ini sudah konsekuensi karena kertas tugas temannya dicoret-coret, jadi harus digantikan. Ini bedakan nih Bapak Ibu ya antara konsekuensi dengan hukuman. Oke, yang berikutnya ini juga sama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi. Jadi ketika anak disuruh membersihkan karena dia tadi menumpahkan itu nyambung. Jadi membersihkan tumpahan air, jadi merupakan konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman, Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit karena untuk pelajaran PJOK. Ini beda dengan yang 3 tadi. Nah, ini termasuk konsekuensi. Karena nyambung pelajaran olahraga, dia terlambat. Jadi wajar disuruh lari sebagai bentuk dari barangkali pemanasan. Ya. Oke, next, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu ya yang harus terjadi. Jadi beda. Kalau tadi mah ada menyakitkan, sedangkan yang konsekuensi tidak. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik ataupun hatinya, ini dalam jangka waktu yang lama. Hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi mah menghargai disiplin. Jadi bentuk disiplin ya dikasih konsekuensi. Memang terkadang untuk membedakannya itu sangat sulit ya, atau beda-beda tipis. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah kalau hukuman itu memaksa, sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi, stimulus, rangsangan. Jadi anak, ini kamu nih karena menumpahkan air, bagaimana caranya? Harus membersihkannya. Jadi seperti itu. Stimulusnya dirangsang gitu ya. Oke, berikutnya yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman itu. Kalau untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau menyakiti diri ini hukuman, sedangkan konsekuensi menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan atau kesepakatan di sekolah. Kalau hukuman itu konsep dirinya buruk, ya, konsep diri yang buruk, sedangkan yang konsekuensi, kalau hukuman konsep diri buruk, kalau konsekuensi ini konsep diri baik. Jadi ada konsep diri yang berbeda. Kalau dihukum itu lebih cenderung negatif lah. Jadi orang divonis bersalah maka dihukum. Nah itu. Jadi kalau di sekolah itu kan bukan pengadilan. Ya, jadi kita harus
membedakan. Ini penting bagi kita semua Bapak Ibu ya, termasuk saya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu akan membuat alibi atau alasan-alasan kenapa dia melakukan kesalahan atau kenapa dia terlambat. Dia akan berbohong, dia akan mencari alasan atau menyembunyikannya. Sedangkan kalau konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, next yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Nah, ini poin pokok atau poin penting dari bahasan kita juga, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu tahu bagaimana dia bersalah dan dia juga tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, untuk masalah mereka sendiri, masalah kesiangan, masalah terlambat datang ya, barangkali masalah perkelahian. Nah, ini penting. Jadi dia memahami, menyadari kekurangan dia, kemudian dia memperbaikinya. Dia tahu solusinya. Kita di sini dituntut sebagai seorang manajer, sebagai guru, kita harus sebagai manajer. Oke. Next, ciri-ciri restitusi ada 9, ya Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau seandainya gelas itu pecah karena dia menebus kesalahannya, bukannya dia menempelkan kembali pecah-pecah tadi, bukan, tapi bagaimana dia mencari atau belajar dari kesalahan tadi. Nah, itu biar tidak menyenggol, sampai anaknya suka buru-buru. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Nah, ini ketika ada pertengkaran antara murid, ini dia bisa memperbaiki hubungan di antara mereka, antara si A dengan si B. Nanti dia memperbaiki sendiri. Kemudian ada tawaran. Bentuknya tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan kira-kira solusinya seperti apa, pilihannya. Jadi bentuk memperbaiki nanti seperti apa. Yang berikutnya, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia memahami kesalahannya. Oh iya, saya itu ternyata keliru. Jadi di sini menuntut restitusi itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar, Nah, nanti ada materi berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke, yang berikutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini restitusi diri. Yang berikutnya restitusi fokus pada karakter. Yang kita butuhkan itu adalah perubahan karakter, bukan hanya tindakan. Jadi karakternya memang harus menjadi lebih baik, karakternya harus berubah. Karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau orang nggak mau berubah, ya dia akan ketinggalan. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah restitusi lebih fokus pada solusi pemecahan masalah. Jadi seperti apa nanti kira-kira solusi yang akan dilakukan. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ketika dia berbuat salah pada kelompok, dia akan memperbaiki pada kelompoknya itu. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Berikutnya. Nah, ini harus kita laksanakan sebagai seorang guru
yaitu keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ya, saya menyebutnya bisa kesepakatan kelas. Ini harus melibatkan seluruh anak. Jadi anak di kelas itu harus diajak untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas, tapi di sini keyakinan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bila berkendara di jalan ini harus pakai helm, itu peraturan lalu lintas. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat pandemi kemarin, yang menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, ini peraturan. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini aturan yang baku yang sudah dibuat oleh panitia dan penyelenggara. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nah, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan memiliki serangkaian peraturan-peraturan. Terkadang kalau peraturan itu lebih mengikat dan nanti akan diberi sanksi, bahasanya bilang. Next. Nah, Bapak dan Ibu, untuk membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, yang pertama nih, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu temannya, misalnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi jam 7 harus sudah ada di kelas, jam 7:15, jam 7 sudah dimulai, berarti jam 7:15 anak sudah ada di sekolah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, kekerasan baik fisik maupun verbal. Ini kekerasan itu kadang kita anggapnya fisik saja, ternyata ada verbalnya juga ya Bapak Ibu ya. Kekerasan verbal ini kadang kita tidak sadari, ini banyak di antara murid-murid kita yang melakukan kekerasan verbal. Kemudian berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri. Budaya antri, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor, atau naik ke atas meja, berjalan di atas meja. Next. Nah, keyakinan kelasnya ini tanggung jawab. Peraturannya seperti itu. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kenapa ada mengembalikan buku ke lemari? Ini merupakan bentuk dari tanggung jawab. Terkadang anak menyimpan buku di mana saja, naruhnya nyimpannya di mana saja, tidak disimpan lagi di lemari. Ini harus kita tanamkan bahwa menyimpan buku di lemari itu adalah keyakinan. Nah, sering kita melihatlah bahwa murid-murid kita ini menyimpan buku asal saja. Kadang menaruh buku pun dengan cara dilempar. Itu sering itu. Menaruh buku dilempar, membagikan buku nih, kadang dilempar. Oke, yang berikutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini bentuk dari menghormati orang lain. Keyakinannya seperti itu. Ini harus kita tanamkan keyakinan ini. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan juga komitmen terhadap waktu belajar. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinannya adalah keselamatan jiwa, ya, keselamatan jiwa, menghormati orang lain juga keyakinannya. Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini jelas Bapak Ibu, ini tentang kesehatan. Keyakinannya harus kita tanamkan keyakinan ini pada anak didik kita, pada murid-murid kita.
bergantian atau menunggu giliran, antri. Ini menghormati orang lain juga keyakinannya, dan tentunya menanamkan rasa sabar. Kadang suka tidak sabar nih, pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru jajan, kadang dia nggak antri, nggak sabar. Yang berikutnya, gunakan masker. Ini kaitan dengan kesehatan atau juga keselamatan diri jiwa. Yang terakhir, jangan terlali di kelas atau di koridor atau di atas meja. Suka lari-lari, kadang ini demi keselamatan Bapak Ibu ya, keselamatan, keamanan. Kalau jatuh terbentur kan bahaya juga. Ya bukan hanya di sekolah, di tempat yang lain juga ada himbauan atau larangan berlari di pinggir kolam renang misalnya. Itu kan bahaya. Next, Bapak dan Ibu, barangkali dari penyampaian saya sekian. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan kita diskusi saja. Monggo dari Pak Lutfi, monggo. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ketika saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Salman, ini sebetulnya banyak terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Namun nyatanya adalah banyak dari guru atau pendidik kita yang kadang-kadang kita kurang memahami bahwa apa yang dilakukan itu berdampak baik atau buruk. Contoh misalnya tadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kadang-kadang kita sebagai guru memberikan suatu hukuman yang kalau guru berpikirnya ketika kita memberikan suatu hukuman pasti si anak itu akan tidak melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagaimana caranya kita sebagai guru memberikan pemahaman kepada guru yang lain bahwa memberikan hukuman kepada siswa itu adalah sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diatur. Artinya si guru kita atau guru itu diberikan pemahaman bagaimana seharusnya. Yang tadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kira-kira Pak Sapan ini memberikan suatu penjelasan kepada guru-guru bahwa untuk kesalahan-kesalahan yang seperti tadi yang murid-murid dilaksanakan itu sebaiknya harus mulai dulu. Kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang ada beberapa guru yang tidak mengindahkan, jadi berpatokannya kepada hal-hal yang mungkin ia terima ketika dia waktu itu jadi sekolah dulu. Jadi waktu sekolah dulu ketika saya tidak berangkat atau tidak itu saya memukul, saya dipukul. Jadi dia berpikir bahwa ketika saya jadi guru ada murid yang itu saya juga akan melakukan. Nah, bagaimana pasangan itu memberikan pemahamannya? Oke, saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan yang sudah disampaikan, saya pahami bahwa hal ini memang banyak terjadi. Kadang kita tidak sadar kita memberikan hukuman dan kepada murid kita, dan hukuman ini berdampak sangat negatif. Ya, Bapak Ibu. Kita harus memahami tugas pokok dan fungsi kita selaku guru. Kita selaku guru menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, membimbing, mengarahkan murid-murid kita untuk menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi mereka punya cita-cita, kita arahkan. Oh, kamu mau jadi polisi,
berarti kamu nanti harus disiplin, harus berlatih baris baris dan mengikuti program ekskul pramuka. Memang ada guru yang lebih dominan memberikan hukuman fisik. Ini harus dilakukan pembinaan kali, pembinaan baik intern sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, dan juga instansi lainnya dalam ini mungkin dinas pendidikan untuk melakukan pembinaan rutin dan pelatihan seperti penugasan dari program guru penggerak. Jadi memahami tugas, fungsi, kewajiban dari guru. Jadi guru itu tidak boleh membawa masalahnya di rumah ke sekolah. Imbasnya dia akan menjadi marah-marah. Ketika dia sudah di sekolah, dia sudah menjadi orang tua dari para murid. Dia harus berbuat bijak, dia harus berperilaku baik, sopan. Karakter-karakter yang negatif harus dihilangkan. Kurang lebih seperti itu dari kami. Jadi saya pun pernah mendapati seorang anak yang ingin membuat surat keterangan pernah aktif sekolah di sini karena itu perlakuan guru yang kasar, yang mempermalukan barangkali harkat dan derajatnya, memberikan intimidasi, tekanan sehingga merasa takut, sampai akhirnya anak tersebut tidak melanjutkan padahal sudah kelas. Nah, ini mudah-mudahan peristiwa ini tidak terulang lagi kepada murid kita. Kedepannya kita juga sebagai guru harus lebih memperbaiki diri. Oke, baik. Yang berikutnya mangga Ibu Nur, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya juga mendengarkan ya dari langkah-langkah nasional ini motivasi diri. Di situ motivasi kan terbagi dua ya. Ada intrinsik sama ekstrinsik. Itu kan intrinsik sama ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu kan seharusnya itu yang harus ditanamkan kita kepada siswa ya. Tetapi yang masih terjadi di sekarang ini adalah yaitu motivasi ekstrinsiknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita langkah awalnya untuk menanamkan motivasi intrinsik tersebut kepada murid. Terima kasih. Bapak dan Ibu, bagaimana menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita? Bahwa motivasi intrinsik ini harus kita tanamkan kepada murid-murid kita sejak awal, sejak dini. Dan sejatinya itu dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi motivasi intrinsik itu lahir dalam diri anak. Misalnya anak tidak usah disuruh membuang sampah pada tempatnya. Dia tahu, dia meyakini bahwa kebersihan itu maka kesehatan. Kebersihan itu merupakan dari keindahan. Nah, ini harus kita pahami. Bisa dengan menulis di dalam bentuk pamflet di dinding sekolah misalnya. Keindahan, kebersihan adalah bagian dari keindahan. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita tanamkan. Misalnya bertutur kata yang sopan.
Nah ini harus ada motivasi intrinsik. Selain memang juga harus ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu bisa dari guru, dia melihat gurunya rapi, nanti dia mengikuti. Dia melihat gurunya berkata yang baik, sopan, dia pasti akan mengikuti. Tapi yang paling terpenting adalah motivasi intrinsik. Jadi ketika motivasi intrinsik ini harus memberikan pemahaman dulu, memberikan pemahaman kepada murid kita bahwa esensi dari membuang sampah pada tempatnya itu apa sih? Ya keindahan. Dari tidak menyakiti orang lain itu apa sih? Ya esensinya yaitu apa? Menghormati orang lain. Begitu kira-kira. Yang terakhir barangkali satu pertanyaan lagi, silakan. Ini kan Bapak kan tadi ya sudah membahas, sudah memanfaatkan tentang budaya positif. Betul. Saya ingin bertanya, apakah Bapak itu Bapak Saman di sini kan juga sebagai kepala sekolah ya, Pak ya? Ya. Selain ikuti pendidikan di pemerintah, apakah Pak Saman itu di sekolah itu sudah menerapkan budaya positif? Terus kalau kita memang sudah menerapkan budaya positif, untuk berkelanjutannya tuh biar tetap konsisten itu bagaimana gitu cara mempertahankan budaya positif tersebut. Kalau misalkan memang ada budaya positif yang Bapak terapkan di sekolah gitu, ya seperti apa? Terus kalau misalkan sudah menerapkan, bagaimana untuk konsistennya untuk terus dilakukan? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Mungkin bukan hanya kepada saya, tapi kepada semua juga ya Bapak Ibu. Dalam hal ini, karena saya juga sebagai kepala sekolah di sini, budaya positif yang sudah saya laksanakan yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu, saya berusaha datang tepat waktu, sehingga murid-murid kita juga datang tepat waktu. Misalnya di hari Senin pagi itu harus ada upacara bendera. Bagi anak yang terlambat, itu dia menunggu di depan gerbang karena gerbangnya ditutup. Nah ini menurut saya juga merupakan bagian dari kebiasaan-kebiasaan untuk budaya positif. Kemudian yang kedua tentang kebersihan. Budaya positif tentang kebersihan ini anak diberi pemahaman tentang bagaimana menciptakan keindahan, kerapihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sudah saya lakukan dan terus dilakukan sampai tercipta lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang asri, seperti itu kurang lebih. Dan budaya positif yang lainnya yang sudah saya jalankan ini membuat kebun sekolah ini sudah berlangsung, sudah dilakukan beberapa bulan dan ini akan terus dilakukan. Bahkan sebelum saya kesini itu sudah ada kebun sekolah ini dari guru-guru yang terdahulu, pelaksanaan terdahulu itu sudah menerapkan kebun sekolah, ada kebun anggur, kemudian ada di depan ruang kantor, kemudian ada kebun sawi. Nah, ini sudah dilakukan dan akan terus dilakukan, ya, Bapak Ibu, budaya positif ini. Kemudian yang berikutnya, budaya positif itu adalah membaca Al-Quran atau ngaji sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran, ya 10 menit anak melakukan bersama-sama mengaji di kelas. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus terus dilakukan. Selain memang jadi program Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, juga hal ini sangat berdampak positif bagi sekolah kami. Barangkali seperti itu untuk jawaban dari saya. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak
Lagi dari budaya positif. Kebiasaan betul. Ya. Di kelas saya itu ada 2 anak, sama ada 2 anak. Kalau jika memberikan siswa ini apa? Ini luar biasa, tapi dalam kondisi normal, tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi dari segi sikap, kedua siswa tersebut itu sering melakukan ulang, karena itu kan ada si A dan si B pada temukan. Entah itu ulangnya antara si A dan si B, terus membuat ulah juga kepada siswa yang lain. Nah, waktu itu pernah ada permasalahan kepada siswa yang lain dari siswa kedua siswa ini, sampai orang tua siswa yang si korban atau yang di ini sampai sini ke sekolah. Nah, dan siswa si A dan si B ini sudah diberi motivasi, sudah diberi teguran sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah. Akan tetapi siswa tersebut kembali lagi mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, jadi saya selama balik kelas juga agak bingung nih Pak, solusinya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, jadi ada 3 bentuk kecerdasan ya, atau ada yang IQ ya, kemudian IQ dan SQ. Jadi ada intelligent quotient, kemudian ada spiritual quotient, dan ada emosional. Nah, ini yang harus kita selaraskan Bapak Ibu. Jangan hanya anak cerdas dalam hal akademik, kognitif, tapi sosialnya kurang bagus. Nah, ini harus kita bimbing, harus kita bina. Kemudian ada emosionalnya juga. Kadang ada anak yang emosionalnya labil karena faktor mungkin temperamen. Ini harus kita bimbing, harus kita arahkan, diberi pemahaman, dinasihati, kemudian dilakukan treatment. Demikian barangkali Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.